Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Iya Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching tahapan praobservasi ya Pak ya. Kita sudah memasuki jadwal supervisi akademik pada semester ini. Untuk kemarin saya sudah menerima modul ajar dan bahan ajarnya, jadi supervisi akademik kita kali ini akan merujuk pada modul ajar tersebut ya Pak ya. Supervisi akademik ini adalah untuk membantu guru dalam mengembangkan pembelajaran di dalam kelas, baik metode, model ajar, dan juga strategi dan hal lainnya. Pada tahap praobservasi ini, apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran nanti Pak? Yang ingin saya kembangkan itu pada masalah manajemen kelas Bu. Karena kan sempat saya temuin beberapa waktu yang lalu ada beberapa salah seorang siswa yang membawa handphone dan memainkannya diam-diam di kelas. Dari situ Bu, karena ada yang bawa handphone kayak gitu, pembelajaran di kelas tidak kondusif dan fokusnya teralih. Jadi yang awalnya fokus ke pembelajaran kemarin itu sempat teralih karena ada siswa yang memainkan handphone tersebut. Seperti itu Bu. Jadi mengelola kelas yang lebih baik ini menurut Bapak itu seperti apa? Mengelola kelas yang lebih baik ini kalau menurut saya, di mana pada saat pembelajaran itu seorang pendidik atau seorang guru itu dapat menguasai situasi kelas yang diajarnya gitu atau yang diambilnya. Jadi siswa itu dapat fokus Bu pada saat belajar, seperti itu Bu. Sekali, jadi sini Bapak ingin memfokuskan belajar siswa dalam kelas. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana mungkin Bu ya, dari yang temuan yang saya lihat kemarin, saya ingin membuat sebuah metode, bukan metode sih Bu, media mungkin ya Bu, media pembelajaran yang mungkin bahasanya itu berbasis teknologi Bu. Entah itu video pembelajaran yang saya buat mungkin, atau video yang saya ambil dari YouTube, ataupun mungkin bisa juga PowerPoint interaktif yang dapat menarik untuk memfokuskan fokus pembelajaran siswa tersebut. Jadi rencana Bapak di sini nanti dalam pembelajaran itu akan membuat media pembelajaran ya berkaitan dengan teknologi tersebut ya, baik berupa tadi video, YouTube maupun video pembelajaran interaktif, seperti itu ya Pak ya. Itu Bu, karena kan Bu, seperti yang kita tahu sendiri, siswa-siswa kita kan siswa berkebutuhan khusus yang mungkin semua sudah tahu mereka itu sangat, apalagi pada ketunaan tertentu, mereka kan sangat mudah teralih perhatiannya Bu karena satu dan lain hal, ataupun karena ada hal baru yang dilihatnya kan. Jadi kan mereka sangat mudah teralih fokusnya kayak gitu. Jadi rencananya seperti itu sih. Jadi untuk manajemen kelas ini apa yang akan Bapak ajarkan nanti? Yang akan saya ajarkan kan rencana dari modul ini kan, untuk mata pelajarannya yang akan diajarkan itu IPAS, ilmu pengetahuan dan sosial. Yang ingin saya bahas itu tentang mengenal tumbuhan, entah itu nama tumbuhan ataupun anggota atau bagian-bagian dari tumbuhan tersebut, maupun mengenal belum sampai ke manfaatnya sih Bu, cuma di dua itu fokusnya Bu. Yang penting dia tahu dulu nama tumbuhan tersebut dan tahu bagian-bagian tumbuhan itu.
Jadi Bapak di sini akan mengenalkan tumbuhan yang ada di sekitar dan juga mengenalkan nama-nama bagian tumbuhan ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Benar Bu, kenapa jadi bagian tumbuhan yang ada di sekitar, karena supaya lebih gampang Bu mencontohkannya nanti secara langsung Bu. Jadi mereka saya ajak mengenal tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar dulu. Kalau di sekolahan kan Bu, sekolah kita kan lumayan banyak tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohonnya Bu. Jadi mereka tidak terlalu bingung apa sih tumbuhan yang mau dikenalkan, tumbuhan yang ada di sekitar. Jadi Apakah sudah terbayang bagaimana nanti untuk pembelajarannya seperti apa? pembelajaran sih sudah ada Bu. Mungkin secara garis besar kan Bu di awal ya seperti pada saya akan mempersiapkan siswa agar siap belajar. Mungkin nanti akan kita ajak berdoa bersama, terus kita sebagai pendidikan kita harus tahu siapa sih yang masuk, siapa sih yang enggak, kita absensi, dan mungkin nanti ada persepsi Bu di pertanyaan tematik mungkin Bu, mungkin bisa tanya, siapa tahu mungkin nanti ada yang sudah tahu nama tumbuhan sekitar atau mungkin menyebutkan nama tumbuhan-tumbuhan tersebut, bagian-bagian tumbuhan tersebut. Intinya pertanyaan yang memantik mereka agar mereka terpancing untuk belajar dulu. Lalu kan nanti ada materi juga yang disampaikan mungkin di awal dengan metode ceramah, lalu kan setelah dengan metode ceramah akan diperkuat dengan video pembelajaran yang tujuannya itu untuk tetap menjaga anak agar fokus ke materi yang disampaikan. Setelah itu mungkin saya ada rencana Bu, akan saya bawa langsung ke luar ruangan untuk melihat langsung tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah sini. Kebetulan kan di tempat kita kan ada pohon-pohon yang berbuah, jadi mereka bisa mengenal langsung Bu bagian-bagian tumbuhan tersebut. Seperti itu. Lalu terakhir mungkin ada evaluasi atau asesmen yang harus dilakukan. Ya baik, jadi bagus sekali untuk perencanaan pembelajaran ini. Jadi akan saya konfirmasi lagi. Jadi awalnya itu pertamanya siswa akan berdoa bersama-sama ya Pak ya. Menyiapkan dulu siswa belajar, berdoa, absensi, kemudian juga persepsi dengan pertanyaan pemantik. Nah, boleh saya tahu sih pertanyaan pemantik yang seperti apa yang akan disampaikan? Pertama sih mungkin ya Bu, pertanyaan pemantik yang jawabannya itu simpel iya atau tidak aja Bu. Mungkin apakah di sekitar rumah kalian atau di sekitar sekolah kalian ada tumbuhan, seperti itu. Yang simpel dulu Bu, lalu kan kita naikkan ke pertanyaan berikutnya, tumbuhan apa saja yang ada di sekitar sekolah yang kalian tahu, seperti itu. Lebihnya seperti itu. Jadi setelah tadi pertanyaan pemantik akan ada materi dengan metode ceramah diperkuat dengan video-video pembelajaran, dan setelah itu akan siswa dibawa keluar ruangan. Dan di sini keluar ruangan tersebut untuk mengenali bagian-bagian tubuh-tubuhan ya. Dan setelah itu baru diadakan evaluasi. Nah, dalam hal ini apa yang ingin saya observasi itu di bagian yang mana? Di bagian manajemen kelas 1 di bagaimana caranya saya bisa membuat anak itu tetap fokus pada pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi yang harus saya observasi adalah pengelolaan dalam hal pengelolaan kelas agar siswa lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Kapan kita bisa melaksanakan observasi tersebut? Besok bisa karena udah besok. Di jam berapa ya? Yang pertama saja Bu, pertama dan kedua supaya siswa-siswanya masih tetap fresh Bu. Baik, jadi besok saya akan datang ke Bapak ya untuk melaksanakan observasi dan juga membantu Bapak dalam
pelaksanaan observasi pelaksanaan pembelajaran besok nanti. Sampai di sini dulu percakapan kita pada hari ini. Terima kasih Bu ya. Kita sampai jumpa besok. Ya, siang ini kita ketemu lagi untuk membahas hasil observasi pada pagi hari tadi ya Pak ya. Siap Bu. Sebelumnya saya ingin dengar dari Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan proses pembelajaran pada pagi tadi? Yang pertama lega gitu Bu, karena sudah melaksanakan proses observasi seperti itu. Yang kedua mungkin saya masih belum puas Bu dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan pada pagi tadi, dan ada beberapa hal yang mungkin belum terlaksana atau terrealisasi. Yang mana yang dirasa belum puas? Belum puasnya itu masih ada 1 sampai 2 orang siswa Bu, menurut pengamatan saya tadi yang masih belum terlalu fokus pada pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi maksud Bapak sini perencanaan yang sudah disiapkan masih belum bisa membuat anak untuk fokus dalam belajar, gitu ya Pak ya? Iya Bu, ada 1-2 orang siswa masih seperti itu. Hal apa yang belum sesuai rencana ya Pak ya? Kalau yang masih belum sesuai rencana itu, yang pertama masalah waktu Bu, karena jadi agak terlalu cepat Bu pembelajarannya. Yang kedua itu ada beberapa kegiatan pembelajaran yang harusnya terlaksana tapi tidak bisa terlaksana, seperti pembelajaran di luar kelas. Kenapa tadi itu tidak bisa terlaksana? Karena pada pagi hari tadi Bu, cuacanya kurang mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kelas, padahal kan pengennya terlaksana gitu. Ya. Jadi karena cuaca yang tidak mendukung, pelaksanaan pembelajaran di luar kelas tidak bisa terlaksana ya Pak ya? Iya. Sehingga untuk mempengaruhi ke waktu juga ya, tadi. Okay. Jadi maksud Bapak di sini apa kira-kira yang jadi beda jika pembelajaran di luar kelas itu terlaksana? Kalau menurut saya Bu, mungkin siswa itu bisa lebih antusias Bu dalam belajarnya Bu. Kalau di dalam kelas tadi kan walaupun sudah kita tampilkan video pembelajaran dan gambar-gambar yang menarik di PowerPoint, masih ada 1-2 siswa yang tidak fokus. Kalau mereka terlibat secara langsung dalam pengamatan di luar kelas seperti itu, menurut saya bisa lebih memotivasi mereka, juga bisa membuat mereka lebih fokus. Jadi kalau pembelajaran di luar kelas terlaksana itu akan lebih meningkatkan motivasi dan fokus belajar siswa. Ya, di samping penggunaan video pembelajaran tadi. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi pada pagi tadi. Itu sudah sangat bagus, sudah dilaksanakan mulai dari pembukaan, salam, absensi, dan juga berdoa. Dan tidak lupa tidak lupa menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, dan dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Di sini kan siswa beberapa siswa ada yang merespon ya cukup baik dalam merespon pertanyaan pemantik tersebut. Dan setelah itu
dikenalkan nama-nama tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Iya, Bu. Ya, dan di situ juga anak-anak bisa merespon karena itu ada di depan kelasnya sendiri. Iya, benar, Bu. Ya, dan ditambah lagi dikenalkan bagian-bagian tumbuhannya, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan bijinya juga. Benar, Bu. Setelah itu menampilkan juga beberapa video bagian tubuh tumbuhan, walaupun pada saat penampilan video tadi suaranya tidak muncul ya, suaranya tidak muncul. Dan setelah itu juga ada lembar tugas ya. Ada lembar. Namun yang saya lihat di sini masih ada beberapa ya 1-2 orang siswa yang masih belum bisa fokus untuk memperhatikan materi yang disampaikan. Setelah itu juga memberikan tugas rumah pada anak. Alternatifnya tadi. Ya. Dan setelah itu disimpulkan pembelajaran dan diakhiri dengan penutup. Jadi pembelajaran ini sudah cukup bagus. Nanti tolong diteruskan ke depannya dan lebih ditingkatkan dalam strategi atau media-media lain ya untuk meningkatkan motivasi belajar tadi. Nah, setelah itu tuh dari beberapa hal yang ingin dikembangkan, apa yang menjadi prioritas utama Bapak? Prioritasnya sih masih ke pembelajaran di luar kelas tadi. Saya masih penasaran bagaimana efektivitasnya Bu kalau dicoba. Baik. Nah, jadi tadi yang Bapak bilang akan memprioritaskan pembelajaran di luar kelas tadi apa ya? Iya, Bu. Ya. Untuk itu rencananya kapan tindak lanjutnya ya Pak? Untuk supervisi berikutnya? Mungkin untuk persiapannya Bu, minggu depan mungkin. Minggu depan di hari yang sama? Hari yang sama bisa Bu. Di jam berapa? Jamnya kita jam 1 jam kedua aja Bu, supaya siswa masih fresh juga Bu. Ya baik. Jadi untuk supervisinya kita lanjut ke minggu depan di jam yang sama. Siap. Di jam 1 dan kedua. Baik, sebelum kita tutup percakapan ini, apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang dapat saya rasakan dan simpulkan ya Bu, saya merasa diarahkan Bu. Jadi apa ide-ide yang selama ini mungkin masih ada dalam pikiran saya ketika saya bicarakan ke Ibu bisa dilaksanakan gitu. Jadi Ibu bisa memberi gambaran bagaimana cara pelaksanaannya, mungkin bagaimana solusinya. Jadi seperti itu sih Bu, apa yang masih ada di pikiran saya setelah berkonsultasi dengan Ibu bisa saya laksanakan seperti itu. Ya. Baik ya, mudah-mudahan kedepannya bisa melaksanakan pembelajaran dengan kualitas yang baik dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Semoga. Ya. Mungkin sampai di sini dulu percakapan kita pada siang hari ini ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Siap Bu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Iya Bu. Berikut adalah testimoni supervisi akademik berbasis coaching dari guru yang saya supervisi. Setelah disupervisi dengan pendekatan coaching itu jadi lebih tenang, lebih siap pada saat mengajar, karena kan supervisi dengan pendekatan coaching ini pendekatannya itu lebih ke arah kemitraan, jadi bukan seperti atasan dan bawahan. Jadi ya saya jadi lebih tenang pada saat mengajar, perangkat pembelajaran juga lebih siap, dan hal-hal baru yang didapat dari supervisi yang sebelumnya. Untuk hal positif yang saya dapat itu, saya dapat mengembangkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang mungkin sebelumnya hanya ada di pemikiran saya. Dengan pendekatan coaching diarahkan agar ide-ide tersebut dapat saya wujudkan atau dapat saya laksanakan, seperti itu. Harapan yang mungkin ingin saya
harapan itu yang pertama mungkin mudah-mudahan supervisi dengan pendekatan coaching ini dapat berlanjut, karena seperti yang sudah saya sebutkan pada pertanyaan sebelumnya, kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih siap, menjadi tidak tegang, tidak seperti supervisi dengan format yang sebelumnya. Jadi mudah-mudahan supervisi dengan pendekatan coaching ini bisa berlanjut ke teman-teman pendidik yang lainnya. Terima kasih.